Salam damai sejahtera, semoga kita tetap sehat karena Tuhan memberkati ketaatan kita dalam mengikuti protokol kesehatan. Renungan kita berjudul Digerakkan Tuhan. Digerakkan Tuhan, yang didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Dalam cerita Kisah Para Rasul pasal 16 tadi dikatakan bahwa seorang ibu bernama Lydia adalah seorang pedagang kain ungu dari Tiatira. Dia adalah seorang yang hadir dalam kebaktian atau dalam rumah ibadah di kota Filipi ketika Rasul Paulus datang dan menemui dia. Dan pada waktu itu dia adalah perempuan satu-satunya. Dia adalah seorang yang percaya kepada Allah, akan tetapi belum mengenal siapa Yesus Kristus itu. Mendengar khotbah atau pemberitaan dari Rasul Paulus, maka Ibu Lydia ini memberi diri, membuka hati dan pikirannya digerakkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia memberi diri untuk dibaptis, bahkan tidak sendiri. Dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk dibaptis. Dia bukan lagi menjadi satu-satunya perempuan yang ada di dalam rumah ibadah itu. Dia telah menjadi pengikut Kristus dan dipakai oleh Tuhan. Bahkan pada satu waktu, karena kasih kemurahan Tuhan, dia telah menampung Rasul Paulus di dalam rumahnya. Para sahabat lansia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita mendengar akan pemberitaan firman Tuhan, ada macam-macam reaksi kita. Ada orang yang setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, dia mengerti, tetapi dia biasa-biasa saja, melanjutkan kehidupannya biasa, tidak ada perubahan apa-apa. Sehingga firman Tuhan itu tidak memperbaharui hidupnya. Sebaliknya ada yang setelah mendengar firman Tuhan dan digerakkan hatinya untuk menyambut akan pesan firman Tuhan itu, lalu dia merubah kehidupannya. Bisa juga pesan firman Tuhan itu berupa teguran. Dan teguran itu memperbaharui kehidupan yang mendengar firman Tuhan, dan dia kembali pada jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Atau bisa juga firman Tuhan itu berupa motivasi, dorongan, arahan, agar supaya dia lebih meluaskan akan kegiatan usahanya dan pelayanannya, sehingga tidak bermanfaat bagi diri dan keluarganya, tetapi juga bagi banyak orang. Siapa yang mau mengikut Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, maka dia akan menjadi hamba Tuhan yang memperbarui hidupnya selalu dan memuliakan Tuhan, sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna bagi dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kalau Tuhan selalu bersedia menggerakkan
pikiran dan hati kami, dan kami bersedia untuk membukakan diri digerakkan oleh firman Tuhan untuk memperbaharui dan merubah kehidupan kami yang lama menjadi baru, yang lebih baik, lebih bermakna, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih demi Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.